Baiklah, kita lanjutkan bagian kedua dari ikatan ionik ini. Kita akan meninjau tentang aspek energi dalam ikatan ionik. Ya, Anda tadi sudah mempelajari bahwa pembentukan ikatan ion itu bukanlah hanya dari satu atom Na plus kemudian bergabung dengan Cl minus, tetapi dia membentuk dari atom Na plus, ion Na plus dan Cl minus yang kemudian banyak, jadi banyak kation dan banyak anion, kemudian dia bergabung membentuk suatu struktur kristal zat padat, yaitu struktur ionik. Nah, tentu saja bagaimana ion-ion tersebut membentuk struktur ionik, ini akan kita tinjau dalam aspek energi dalam ikatan ionik, atau kita tinjau bagaimana terbentuknya kisik kristal, ya. Pembentukan kisik kristal itu tentu kita sebut juga dengan energi kisik. Nah, misalkan ada satu reaksi antara unsur logam yang reaktif, litium, dengan yang mudah melepaskan elektron dengan gas halogen, yang cenderung menarik elektron. Kita bisa lihat dari data atau tabel tentang energi ionisasi yang dibutuhkan oleh Li supaya dalam bentuk gas berubah menjadi Li yang ion Li atau kation Li itu dibutuhkan 520 kilojoule untuk melepaskan satu elektron. Sedangkan fluor sendiri itu melepaskan energi untuk menarik elektron. Jadi kalau dia menarik elektron, maka dia melepaskan energi sebesar minus 328 kilojoule. Anda bisa lihat bahwa proses melepaskan elektron adalah reaksi endoterm, sedangkan proses menarik elektron adalah reaksi eksoterm. Ya. Jadi ini bisa dilihat dari tanda negatif dan positifnya. Energi ionisasi itu kita bisa sebut tadi, kita bisa nyatakan dalam bentuk kilojoule. Afinitas elektron juga kita bisa nyatakan dalam kilojoule karena dua-duanya sama-sama energi. Kalau dalam termokimia ini disebutnya delta H tentu ya. Tetapi lebih spesifik, entalpi apakah ini? Yaitu entalpi dari energi ionisasi, sedangkan ini adalah entalpi dari afinitas elektron karena ini berkaitan dengan level dari kation dan anion. Nah, kalau kita jumlahkan, reaksi totalnya adalah sebesar 192 kilojoule. Ini berdasarkan daftar. Namun kenyataannya energi total yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut itu berdasarkan eksperimen untuk membentuk padatan LiF itu lebih besar, yaitu minus 600 kilojoule ya. Jadi pembentukannya malah menghasilkan reaksi eksoterm. Nah, mengapa demikian? Karena itu Bornhaber berusaha menjelaskan mengapa hasil eksperimen itu seperti itu. Jadi ternyata pembentukan kisi kristal padatan LiF itu berlangsung dalam beberapa tahap. Jadi tahap pertama ini adalah tahap di mana Li yang berbentuk gas ya berikatan dengan F2 ini dia berubah dulu menjadi atom-atom ya. Atom-atom ya di sini, sehingga ini tahap pertama, step 1. Dan fluor juga dia harus berbentuk dulu atom-atom, berbentuk gas. Kan tadinya Li itu dalam bentuk padat. Kalau dalam bentuk padat berarti dia harus berubah dulu menjadi gas supaya dia menjadi bentuk atom-atom terpisah. Ini jadi step 1. Fluor tadinya dalam bentuk gas berada dalam keadaan dwi molekul atau dua atom
molekul F2 dan dia juga harus berubah dulu menjadi atom-atom F. Nah, pada saat berbentuk gas inilah baru dia akan melepaskan elektron. Jadi melepaskan elektron itu tidak dalam bentuk Li padat, ya. Karena logam itu bentuknya padat. Maka dia dari bentuk padat harus berbentuk gas dulu. Nah, ini artinya pembentukan atom ini memerlukan energi di langkah 1, kemudian langkah 2, kemudian barulah dia melepaskan elektron ke F. Inilah step 3 atau yang tadi kita hitung dari daftar adalah energi ionisasi. Kemudian fluornya menarik elektron, itulah dia melepaskan afinitas elektronnya sesuai dengan harga yang tadinya. Jadi mengapa tadi harganya lebih besar? Karena step 1 dan step 2-nya tidak kita masukkan. Nah, step kelima inilah yang kita sebut dengan energi kisi, ya, energi kisi. Nah, ini adalah secara keseluruhan delta H keseluruhan dihitung dari selisih seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan Daur Born-Haber. Jadi energi kisinya ini sendiri adalah minus 1050, ya, minus 1050. Jadi berapa kalau begitu nanti masing-masing ini akan bisa dihitung entalpinya. Oke. Nah, coba Anda lihat soal latihan ini, data. Jika diketahui data seperti ini untuk pembentukan senyawa Kf, ini beda ya dengan yang tadi. Kalau tadi ngitung energi ionisasinya, energi kisinya, ini Anda harus memprediksi afinitas elektron fluorine. Afinitas elektron berdasarkan Daur Born-Haber. Jadi kalau tadi K solid berbentuk menjadi K gas itu ada harganya sekian, delta H-nya 90 kilojoule. Seperti ini nanti Anda bisa mengetahui berapa afinitas elektron. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecenderungan periodik energi kisi di dalam sistem periodik. Apa yang perlu diperlukan untuk memprediksi ini? Kita harus lihat bukan hanya dari harga energi kisi, tetapi juga adanya gaya elektrostatik antara kation dan anion. Jadi menurut hukum Coulomb, ini karena Anda dari fisika, Anda harus mungkin sudah lebih paham bahwa gaya elektrostatik antara muatan A dan muatan B itu setara dengan muatan A kali muatan B dibagi jarak kuadrat. Jadi karena energinya sama dengan gaya kali jarak, ya. Kemudian rumusan ini juga dapat ditulis energi elektrostatik muatan A kali muatan B per jarak. Jadi di dalam padatan ionik, A itu dapat berupa kation dan B anion dengan memperhitungkan jarak. Jaraknya adalah perjumlahan dari jari-jari kation dan jari-jari anion. Oke, kita tidak akan memperhitungkan secara kuantitatif, tapi kita lihat bagaimana energi kisi itu dipengaruhi oleh ukuran ion. Jadi semakin besar ukuran atau jari-jari, maka energi kisinya makin kecil. Jadi dalam satu golongan, makin ke bawah ukurannya kan makin besar. Nah, karena makin besar, maka energi kisinya makin kecil. Ya. Coba Anda lihat, ini makin kecil. Kenapa jadi makin kecil? Jadi pengaruh dari muatan ion dengan semakin besarnya muatan ion, maka energi kisi akan semakin besar. Oke. Karena itu silakan nanti untuk masing-masing pasangan senyawa berikut itu tentukan mana senyawa dengan energi kisi tertinggi atau mana yang paling negatif dan jelaskan jawaban Anda. Jadi energi kisi ini coba lihat tinggi itu kalau dia negatif.
Nah, ini kan negatifnya paling tinggi. Seperti itu ya energi kisinya. Oke, sifat-sifat ionik yang perlu, ikatan ionik yang perlu Anda perhatikan adalah sebagaimana yang Anda observasi dalam kehidupan sehari-hari, kristal garam itu keras, kaku, dan rapuh. Maka dia itu kalau dalam bentuk padatan kristal atau solid ionic compound, kalau kita tes dengan alat uji daya hantar listrik, dia tidak akan menghantarkan arus listrik. Kapan dia bersifat dapat menghantarkan arus listrik? Kalau dilelehkan. Jadi kristal garam tersebut dilelehkan atau dilarutkan. Mengapa kalau dalam bentuk lelehan dan larutan itu dia bisa menghantarkan arus listrik? Syarat terjadinya menghantarkan arus listrik adalah kation dan anion kan harus bisa bergerak bebas. Nah, kalau dalam bentuk kation dan anion yang terpisah dari kisinya, maka dia akan bergerak bebas menghantarkan arus listrik. Jadi dari sumber arus dia bisa bergerak bebas. Jadi syaratnya harus ada pergerakan yang bebas. Nah, di dalam larutan juga dia akan bisa bergerak bebas. Jadi ionic compound dissolved in water dia dapat bergerak bebas. Tetapi dalam bentuk solid dia tidak bergerak bebas, masing-masing tetap berada di kisinya. Ya. Jadi padatan ionik tidak menghantarkan arus listrik, namun kalau dia dilelehkan atau dalam bentuk larutan, maka dia dapat menghantarkan arus listrik. Oke. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan dengan model ikatan kovalen. Jika kita membuka literatur kimia, baik berupa handbook ataupun ensiklopedia, maka akan didapati sebagian besar senyawa kimia itu di alam berupa senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu mengambil porsi terbesar dan yang utama dalam model ikatan kimia antar unsur-unsur di alam. Ini memang luar biasa. Sebetulnya yang paling banyak di alam unsur-unsur itu berbentuk logam. Tetapi justru yang ikatan kovalen lah yang paling banyak. Ikatan kovalen ini kan merupakan ikatan yang terjadi antara non-logam dengan non-logam. Ya, walaupun sedikit, dia ternyata menghasilkan senyawa yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan logam dan non-logam. Oke, intinya di dalam ikatan kovalen itu adalah terjadi sharing elektron atau saling berbagi, saling berbagi untuk dipakai bersama-sama. Jadi tidak ada kecenderungan dari atom tersebut untuk melepas atau melangkap elektron, sehingga dia hanya bisa membentuk pasangan bersama elektron. Nah, tipe ikatan ini umum terjadi antara atom-atom non-logam. Namun sebetulnya ikatan logam yang tadi sudah saya jelaskan itu juga bisa disebut dengan ikatan kovalen karena dia sama-sama sharing elektron. Hanya bentuk ikatan kovalennya tentu berbeda dengan ikatan kovalen antar non-logam. Ya. Jadi logam ini disebut juga polikovalen. Ikatan logam disebut juga ikatan polikovalen. Jadi tiap-tiap atom non-logam mempertahankan elektron masing-masing dan mencoba menarik elektron atom lain. Nah, gaya tarik-menarik atom terhadap masing-masing atom terhadap elektron valensi lawannya itu membuat kedua atom berikatan. Pasangan elektron sharing dipakai bersama dianggap terlokalisasi di antara kedua atom. Nah, ikatan ini akan menghasilkan molekul yang terpisah dan merefleksikan rumus yang sebenarnya. Jadi tidak seperti ikatan ion. Kalau ikatan ion, dia akan ion-ionnya bergabung membentuk satu struktur yang nanti akan sesuai dengan rumus empiris. Tetapi kalau ikatan kovalen, masing-masing terpisah dan dia akan merefleksikan rumus kimia yang sebenarnya. Karena itu boleh disebut rumus molekul.
Oke, ini perbandingan saja dengan ikatan ion. Jadi kalau ikatan ion tadi transfer elektron, maka di dalam ikatan kovalen yang ada adalah pemakaian bersama sepasang elektron. Kita bisa masih menggunakan simbol dot elektron ya. Nah, kalau klor dengan klor bergabung, maka dia akan membentuk sepasang elektron yang digunakan bersama. Nah, ini akan membentuk apa namanya kaidah oktet. Kalau di sini kaidahnya kaidah duet. Jadi karena dia sesuai dengan elektron valensinya helium ya. Kalau di sini klor ini akan membentuk pasangan elektron konfigurasi elektron sesuai dengan neon. Nah, jadi susunan yang melingkari suatu atom dengan 8 elektron itu Cl, Cl, ya kemudian F dengan F, kecuali H dengan H. Contoh lain, ini nitrogen dengan nitrogen. Nah, kalau nitrogen dengan nitrogen kemudian kita gabungkan ini di sini, tentu dia tidak akan dikelilingi oleh 8 elektron. Kalau kita lihat ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kurang. Kalau satu atom nitrogen hanya dikelilingi oleh 6 elektron, berarti masih salah. Bagaimana caranya? Kita harus membuatnya satu atom ini dikelilingi oleh 8 elektron. Jadi untuk dikelilingi 8 elektron, ternyata dia harus menggunakan 3 pasang elektron secara bersama-sama antara dua atom N ini. Ya. Dan yang tidak dipakai pasangan elektronnya ada 2. Jadi pasangan elektron yang tidak dipakai bersama ini disebutnya elektron sunyi atau elektron yang lone pair ya. Dia tidak dipakai, atau pasangan elektron bebas ya. Ini pasangan elektron bebas. Yang dipakai ikatan ini adalah pasangan elektron ikatan. Ternyata pasangan elektron ikatan ini kita bisa buatkan bentuk garis saja. Karena ada 3 pasang, maka garisnya menjadi 3. Yaitulah yang disebut dengan ikatan ganda 3. Contoh lain, pemakaian bersama elektron pada ikatan kovalen tidak merata. Kalau tadi ini kan merata ya. Masing-masing yang nitrogen 8, ya ini 8, di sini juga 8. Cl juga sama, di sini 8, di sini 8. Hidrogen sama-sama menggunakan 2 pasang elektron. 1 pasang elektron, maaf. Jadi ada 2 elektron yang menjadi sepasang ya. Oke. Tapi ada juga yang pasangan elektronnya jadi tidak sama, tidak merata. Karena hidrogen itu kan hanya punya 1 elektron valensi. Tapi dia bukan logam. Maka kalau dia bukan logam, dia tidak punya tendensi untuk melepaskan elektron. Karena itu ketika bergabung dengan klor, maka dia akan membentuk pasangan bersama sebanyak 1 pasang elektron. Ya. 1 pasang elektron menjadi HCl seperti ini. Ini dari 2 Cl bergabung dengan hidrogen juga 2 menjadi 2 HCl. Ini untuk menyeimbangkan koefisien. Nah, karena ada tidak merata antara penyebaran elektronnya, maka terjadi polaritas. Jadi hidrogen itu akan bersifat cenderung positif, Cl cenderung negatif. Nah, inilah karena ada tidak merata ikatannya, kita sebut dia sebagai senyawa yang bersifat polar atau ikatan kovalen polar. Namun dia bukan ikatan ionik. Kalau yang tadi merata, kita sebut dengan ikatan kovalen non-polar. Ini contoh misalkan antara karbon dengan fluor. Karbon cenderung positif, fluor cenderung negatif. Ini juga sama terjadi ikatan kovalen yang tidak merata. Dalam air, hidrogen dia oksigen ini mengikat 2 hidrogen. Nah, ini juga sama ikatan kovalen polar karena ada tidak merata. Jadi nanti oksigen ini akan cenderung negatif, ya, parsial negatif, sedangkan hidrogen
parsial positif karena di sini dikelilingi oleh 8 elektron, sementara di sini kelilingi hanya 2 elektron, dan hidrogen tidak punya pasangan elektron bebas. Sedangkan oksigen yang tidak dipakai untuk pasangan, untuk tidak pakai bersama itu ada 4, sehingga dia disebut dengan ikatan kovalen polar. Oke. Jadi kalau dilihat dari segi energi, pembentukan ikatan kovalen itu Anda bisa lihat ini ada beberapa tahap ya. Tapi saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Ini yang jelas dalam ikatan kovalen atom mencapai konfigurasi elektron terluar penuh seperti gas mulia, namun elektron yang dipakai bersama dihitung secara keseluruhan sebagai milik masing-masing. Pasangan elektron sunyi atau tidak berikatan adalah pasangan elektron yang tidak dipakai bersama dalam ikatan atau disebut juga pasangan elektron bebas. Nah, orde ikatan menunjukkan jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama antara dua atom yang berikatan. Kalau Anda lihat dari ini, dari rumus dari struktur Lewis ini yang dipakai berikatan ini 1 di sini, ini 2. Kemudian ini adalah pasangan elektron bebasnya yang titik-titik di luar itu ya. Kalau di sini tidak ada pasangan elektron bebas, semua sudah dipakai untuk berikatan. Anda bisa prediksi di sini yang pasangan elektron bebasnya tidak merata, atau ini pasangan elektronnya tidak merata, maka dia akan bersifat polar. Ini akan bersifat polar ya. Karena di sini ada 6, di sini ada 4, di sini N-nya 2. Nah, ini bisa diprediksi bahwa senyawa ini bersifat polar. Demikian juga ini ya. Ini tidak punya pasangan elektron bebas, tapi di sini ada pasangan elektron bebas. Maka ini disebut senyawa yang bersifat polar. Kalau ini Anda lihat semuanya simetris, sehingga diprediksi tarikannya akan sama. Maka ini adalah senyawa yang non polar ya. Jadi Anda bisa prediksi kepolaran suatu senyawa itu berdasarkan strukturnya. Oke. Nah, energi ikatan, kita lihat dari segi energi ikatan. Jadi kalau kita memprediksi energi ikatan, balik lagi tadi ke jarak antar inti atom ya. Jadi jarak antar inti atom ini 143 pm ya. Internuclear distance bond length atau panjang ikatan sekian, maka kovalen radius kovalennya atau jari-jari kovalennya adalah separuhnya ya, jadi 72 seperti itu. Ini 100. Jadi ini adalah energi ikatannya. Bagaimana energi ikatan mana yang akan paling besar energi ikatannya, antara yang radius kovalennya kecil ataukah yang lebih besar? Jadi kalau Anda lihat di tabel ini, Anda bisa perkirakan bagaimana hubungan antara jarak ikatan dengan energi ikatan, atau antara jari-jari kovalen dengan energi ikatan. Oke. Coba kita lihat hubungan orde ikatan, panjang ikatan, dan energi ikatan. Jadi kalau orde ikatannya 1, lihat panjang rata-rata 143, energi ikatannya 358. Anda bisa lihat tendensinya seperti apa. Apakah orde ikatan makin besar, energi ikatannya juga makin besar, seperti itu ya. Oke. Jadi dengan menggunakan tabel periodik, coba urutkan ikatan di bawah ini dengan panjang dan kekuatan ikatan semakin kecil. Jadi diurutkan mana yang urutannya ke semakin kecil. Sedangkan kalau ini yang di bawah, bagaimana urutkan sesuai dengan kenaikan panjang atau kekuatan ikatan. Kita lanjut dengan elektronegativitas. Nah, satu parameter yang perlu juga dipelajari adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini juga berkaitan dengan polaritas ikatan.
Jadi ketika kita ingin memprediksi terbentuknya suatu senyawa dari unsur-unsurnya, apakah dia adalah apakah dia akan membentuk ikatan ion ataukah ikatan kovalen, apakah kalau dia kovalennya polar atau non polar, sebetulnya bisa diprediksi dari skala keelektronegatifan. Jadi gambaran umumnya kita bisa memperkirakan, nah, di satu sisi kita juga bisa memperkirakan energi ikatan. Jadi misalkan energi ikatan HF akan memiliki nilai antara energi HH dengan FF. Tapi sebetulnya dari eksperimen ternyata nilai energi ikatan HF-nya justru bukan antara itu, tapi lebih besar. Tadi kan HH-nya pas dia punya. Nah, kalau begitu, kenapa ya terjadi anomali? Sama seperti kita tadi memperkirakan energi kisi. Kalau begitu energi kisinya itu kita tinggal ini saja, selisihkan antara energi ionisasi dengan afinitas elektron. Kalau secara teoritik, tapi ternyata secara eksperimen akan terjadi anomali. Oh, ternyata ada beberapa hal yang mesti diperhitungkan, yaitu perubahan antara natrium dari dalam keadaan padat ke keadaan gas. Nah, itu ada energi yang harus diperhitungkan. Nah, sama di sini juga. Energi ikatan juga ternyata ada hal yang harus diprediksi. Jadi Pauling menduga besarnya energi ini karena ada kontribusi elektrostatik dalam ikatan tersebut. Jadi jika F menarik elektron lebih banyak ke arahnya, maka pemakaian bersama yang tidak seimbang ini memicu timbulnya muatan parsial negatif pada F dan positif pada H. Nah, beda muatan ini kemudian menimbulkan gaya tarik elektrostatik sehingga ikatan H dan F lebih besar energinya dari yang diperkirakan. Jadi gaya tarik-menarik ini akan berpengaruh terhadap energi yang diprediksi dari keadaan awal ketika dia masih dalam keadaan unsur-unsur yang bebas. Ya. Jadi unsur yang bebas tadi hidrogen, H dengan H, F dengan F. Ketika dia membentuk HF, itu tidak serta-merta bahwa ada di antara itu karena ternyata jauh lebih besar karena adanya gaya elektrostatik. Nah, gaya elektrostatik ini bisa diprediksi bagaimana kekuatan gaya elektrostatik itu dengan meninjau harga dari skala Pauling scale atau skala Pauling. Anda lihat bahwa hidrogen ya ini elektronegativitasnya adalah 2,1. Ada kecenderungan semakin ke kanan ya dalam satu periode, maka harga skala Paulingnya akan makin besar. Jadi kalau Anda lihat dari keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam sistem periodik, maka yang paling besar adalah elektronegatifnya adalah fluor, ini 4.0, dia paling besar. Sementara yang paling kecil adalah, coba lihat mana yang paling kecil, ini adalah fransium 0,7, ini paling kecil. Ya. Jadi ujung ke sini ke sana itu semakin besar. Nah, gas mulia tentu tidak mempunyai keelektronegatifan umumnya. Nah, namun di kripton dan xenon itu karena dia berdasarkan eksperimen masih bisa bereaksi dengan unsur lain, dengan oksigen, dengan fluor, ini diketahui dulu memang gas mulia diketahui tidak bisa bereaksi. Ternyata dengan eksperimen di laboratorium, kripton dan xenon bisa membentuk suatu senyawa. Ya. Nah, ini adalah keelektronegatifannya. Jadi kita bandingkan ya dengan sifat keperiodikan unsur. Jadi kalau energi ionisasi ke kanan semakin besar, afinitas elektron ke kanan semakin besar, jari-jari atom ke bawah semakin kecil ya, seperti ini. Karakter
non logam semakin dari ujung sini ke sana secara diagonal semakin besar, tapi karakter logamnya semakin besar ke arah sudut sebelah kiri. Nah, ini hal-hal yang perlu Anda pahami dari kecenderungan sifat kepredikan unsur yang sangat penting nanti untuk memprediksi. Nah, jadi dalam ikatan kovalen dengan perbedaan elektronegatifan besar, elektron cenderung tertarik lebih besar ke arah satu atom. Nah, pada posisi ini ikatan bersifat polar dan dapat digambarkan dengan dua cara. Jadi ini caranya bisa pakai tanda panah polar, ini pakai garis-garis seperti ini, atau pakai tanda delta positif dan delta negatif seperti yang saya contohkan sebelumnya. Nah, kalau yang non-polar kovalen bond atau ikatan kovalen yang non-polar tentu tidak ada tanda ini positif, delta positif, delta positif, delta positif. Ini harusnya delta negatif ya ini. Oh, ini delta negatif. Ini ada kesalahan. Jadi digambar ini. Jadi delta negatif untuk O. Kemudian ini seperti ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi coba nanti Anda juga kerjakan soal latihan ini. Tunjukkan polaritas ikatan berikut dengan bantuan tanda panah polar. Kemudian untuk NH, jadi ikatan NH antara N dengan H ini, mana yang lebih cenderung positif dengan cenderung yang lebih negatif, tapi dengan bantuan tanda panah polar. Jadi kalau Anda lihat, kalau dengan bantuan tanda panah polar, ini lihat, maka tanda panahnya ke arah Cl, ya ini Cl dia lebih negatif. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga atau dengan beri tanda delta plus dan delta negatif pada atom yang sesuai. Ya. Jadi ini sama sebetulnya Anda menentukan polaritas ikatan, tetapi dengan dua cara yang berbeda. Oke. Jadi di dunia nyata sebetulnya ikatan kimia itu tidak sepenuhnya dapat dikatakan ionik atau kovalen, tapi seringkali digunakan istilah seberapa ionik dan seberapa kovalen. Nah, karakter ionik parsial suatu ikatan itu terkait dengan perbedaan keelektronegatifan. Jadi kalau kita sudah tahu harga keelektronegatifan dari atom tersebut, maka kita bisa hitung selisihnya. Nah, Anda lihat di sini Cl dengan Cl. Cl itu dengan Cl delta H, keelektronegatifannya, harga keelektronegatifannya ini 3,0 atau skala Paulinya 3,0. Karena dia sama ya kita selisihkan 3,0 dikurang 3,0 berarti 0. Jadi kalau harganya 0 maka dia murni ikatan kovalen. Kalau HCl, ini kan Cl-nya 3,0, hidrogennya 2,1. Maka bisa diprediksi ini adalah kovalen polar, karena dia harga keelektronegatifannya 0,9. Ya, nanti ada batasnya. Jadi ada batasan dari kapan dia kovalen polar, kapan dia ionik. Karena ini perbedaannya sangat besar, kalau Na dengan Cl, maka dia bersifat ionik gitu ya. Jadi oke, nah ini batasannya. Jadi kalau lebih besar dari selisihnya keelektronegatifannya itu lebih besar daripada 1,7 atau En-nya lebih besar dari 1,7, maka ia mempunyai karakter ionik keseluruhnya. Jadi atau kita sering nyebutnya ikatan ionik, mostly ionik. Kalau di antara 0,4 sampai 1,7, maka kita sebut ikatan kovalen polar, ya, atau senyawa yang polar. Kalau lebih kecil dari 0,4, itu mostly kovalen, ya. Jadi kovalen, tetapi dia tidak murni non-polar. Jadi dia masih ada kecenderungan polar, tapi polarnya tidak sekuat yang antara 0,4 sampai 1,7.
Kalau 0 berarti dia non-polar murni. Sama sekali tidak ada kecenderungan. Ya. Jadi ini adalah sistem periodik yang lebih menegaskan bagaimana kecenderungan dari atom-atom membentuk ion, mana yang formless polar bond, jadi less polar itu kepolarannya rendah ya. Jadi mostly kovalen itu kepolarannya rendah. Dia polar tetapi rendah. Ini biasanya dibentuk dari logam-logam yang transisi. Kalau logam antara logam-logam jadi atoms in the middle from less polar bond. Logam-logam transisi itu seringkali membentuk ikatan kovalen yang sangat polarnya sangat rendah gitu ya. Dengan apa? Misalkan Fe dengan O ya. Jadi FeO, ferrioksida FeO. Dia bukan apa namanya tidak mostly ionik gitu ya. Karena dia kan kalau Anda lihat ini ada di tengah seperti ini, dia mempunyai kecenderungan polar seperti itu. Kalau dia berikatan dengan yang di oksigen ini karena dia jaraknya agak dekat, jadi mostly. Tapi kalau antara ini dengan ini ionik, gitu, seperti itu. Oke, berikutnya yang terakhir ini ikatan logam. Jadi secara umum atom logam itu kan berukuran besar. Akibat dia berukuran besar, logam dapat dengan mudah kehilangan elektron terluar. Ya tadi karena energi ionisasinya rendah, maka dia mudah kehilangan elektron terluar, namun sulit menangkap atau memperoleh elektron. Nah, sifat ini mengarahkan logam untuk sharing elektron valensi mereka dengan cara yang berbeda pada ikatan kovalen. Dalam model ikatan logam, elektron valensi atom-atom logam yang berdekatan akan berkumpul membentuk pita lautan elektronnya. Jadi ini logam-logam ini atom-atomnya berkumpul membentuk lautan elektron yang terdistribusi merata dan dia akan bergerak bebas ke seluruh bagian dari logam ini. Jadi yang kalau misalkan satu atom ini mensaring satu elektron, dia tidak hanya berkeliling di sini, tapi dia juga bisa bergerak kemana-mana. Jadi yang bergerak ini bukan hanya elektron berasal dari atom ini, tapi bisa saja ini berasal dari atom-atom yang lain. Itulah makanya disebut dengan lautan elektron, karena dia bisa bergerak bebas kemana-mana. Akibat bergerak bebas kemana-mana inilah elektron dalam logam itu akan menyebabkan logam bersifat menghantarkan arus listrik. Beda kalau tadi dengan garam. Garam sama-sama padat dengan ya garam dapur sama-sama padat dengan logam, tetapi ya tidak dapat menghantarkan listrik dalam keadaan padat karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Dia baru bergerak bebas kalau misalkan dilelehkan dulu kalau senyawa ionik. Tetapi kalau logam tidak perlu dalam bentuk lelehan, dia dalam bentuk logam padatan, dia bisa menghantarkan arus listrik ya. Bayangkan saja kalau logamnya harus dilelehkan dulu, nanti kabel-kabel listrik harus meleleh dulu baru menghantarkan arus listrik kan tidak mungkin ya. Jadi karena itulah untuk menghantarkan arus listrik biasanya digunakan logam-logam. Logam tembaga itu lebih baik daripada logam yang lain dalam menghantarkan arus listrik ya. Kemudian model ikatan logam ini jadi berdasarkan model ikatan logam inilah itu lautan elektron itu juga membentuk pita. Jadi pita lautan elektron gitu ya. Jadi bergerak di sekujur potongan logam. Jadi bukan hanya mengelilingi sendiri di atom. Kalau logamnya golongan 1, maka hanya 1 elektron yang digunakan bersama. Kalau 2, maka ada 2 elektron yang digunakan bersama. Jadi digunakan bersama itu disumbangkan 2 untuk dia bergerak ke seluruh
sekujur atom itu ibarat kalau misalkan ronda ya, di perumahan ada yang ronda. Setiap rumah menugaskan satu orang untuk meronda di kampung tersebut. Tentu kalau dia ronda, dia tidak akan hanya menjaga rumahnya sendiri, dia harus berkeliling seluruh kampung untuk menjaga ke semua rumah-rumah yang di lingkungan kampung tersebut. Itu kira-kira analogi dari bagaimana elektron yang disumbangkan oleh logam untuk di-sharing bersama. Ini sangat berbeda dengan ikatan kovalen yang tadi saya jelaskan. Kalau yang ikatan kovalen yang tadi, dia hanya bergerak di sekeliling atom dia saja, tidak bergerak kemana-mana. Apalagi dalam ikatan kovalen itu umumnya dia bentuk molekul-molekul terpisah. Oke, jadi inilah contoh mengapa magnesium itu dapat menghantarkan listrik karena kation-kation are free to move and carry the charge. The localized electron are free to move and carry the charge. Nah, ini mana yang betulnya? Ini sebenarnya pilihan berganda. Ya. Jadi jawabannya apa? Apakah magnesium metal conduct electricity itu because of the cation free to move and carry the charge, ataukah delocalized electrons are free to move and carry the charge, ataukah the cation and delocalized saya salah ya. Jadi gini, apakah kation yang bergerak bebas yang membawa muatan yang menyebabkan terjadinya daya hantar listrik, ataukah delokalisasi elektron yang ya, ataukah terjadinya delokalisasi elektron, yaitu bergerak bebasnya elektron untuk bergerak dan membawa muatan. Atau pilihan yang ini, kation dan delokalisasi elektron yang bergerak. Apakah dua-duanya bergerak? Nah, bisa dijawabkan ya, mana yang benar, A, B, ataukah C. Nah, akibat delokalisasi elektron itu juga, maka sifat dari logam itu, dia kalau ini akan bisa ditempa menjadi bentuk lembaran, atau bisa ditarik menjadi bentuk wire, menjadi bentuk kabel. Ya. Jadi dia kisi-kisi ini bisa bergeser, ya, bergeser. Jadi tanpa mengubah sifat aslinya. Jadi kalau dia ditempa logam tersebut, dia akan berubah menjadi lembaran, tetapi tidak mengubah sifat-sifat aslinya. Seperti itu. Ya, demikian untuk materi kali ini.